Oke baik, selamat malam. Di sini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara membuat daftar isi otomatis dan juga penomoran otomatis di Microsoft Word. Di sini bisa dilihat saya menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Office 2016. Microsoft Office tentunya di dalamnya ada Word, Excel dan PowerPoint serta tool yang lain. Cuma di sini kita menggunakan Microsoft Word untuk membuat daftar isi. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah file dokumen dari makalah atau laporan yang mau kita buatkan daftar isi dan juga penomorannya secara otomatis. Namun di sini sebagai contoh saya hanya menyiapkan beberapa poin utama yang tentunya akan masuk dalam daftar isi otomatis. Di sini untuk sistematikanya bisa dilihat. Yang pertama ada cover, kata pengantar, sampai dengan daftar pustaka. Nanti teman-teman sekalian bisa buatkan seperti ini baru mengikuti video yang saya buatkan. Jadi pertama tentunya untuk membuat daftar isi dan juga penomoran sebaiknya kita menggunakan kita menggunakan dua menu, yaitu layout dan juga reference. Jadi nanti kita akan memisahkan setiap sectionnya menggunakan layout, sedangkan reference untuk membuatkan dia punya daftar isi otomatis. Baik, yang pertama tentunya kita tahu bahwa cover satu halaman tersendiri, kata pengantar satu halaman tersendiri, kecuali mungkin bab 1, bab 2, bab 3 mungkin bisa saja satu halaman, tapi bisa saja mungkin 2 halaman karena tergantung dari isi yang ada dalam poin-poin tersebut. Baik, langsung saja. Pertama kita akan membuatkan atau memisahkan cover menjadi satu halaman. Kita bisa klik, kalau kita ingin memisahkan sebuah halaman, misalkan ingin memisahkan cover dan kata pengantar, silakan kita tempatkan kursor tepat di belakang cover atau di belakang poin yang pertama atau judul yang pertama. Silakan diklik di sini. Setelah itu silakan pilih layout, bricks, lalu pilih next page. Otomatis sekarang cover menjadi satu halaman tersendiri. Dan tentunya dengan menggunakan next page, otomatis kita akan memisahkan kedua halaman menjadi kedua section yang berbeda. Kita bisa double klik di bagian bawah atau atas kertas, bisa di sini, maka bisa dilihat bahwa di atas sudah menjadi section 1, di bawah menjadi section 2. Jadi section ini akan sangat berpengaruh penting ketika kita membuat daftar isi otomatis. Bedanya jika kita langsung enter ke bawah seperti ini, ketika kita double klik di sini maka keduanya akan berada dalam satu section yang sama. Misalkan di sini menjadi di atas section 2, di bawah section 2. Tapi kalau kita menggunakan next page maka otomatis kedua halaman akan terpisah menjadi 2 section seperti itu. Baik, lanjut. Berikutnya kita akan memisahkan lagi kata pengantar daftar isi. Silakan kita klik kalau jika kita tempatkan kursornya di belakang sini, otomatis ketika kita next page akan ada satu spasi di atasnya. Misalkan seperti ini, kita klik di sini, layout, bricks, next page. Otomatis di sini ada satu halaman, satu baris kosong di atas. Ini bisa kita hapus dulu. Sedangkan untuk berikutnya kita tempatkan di depannya saja, depan baris yang kedua. Misalkan kita ingin memisahkan daftar isi dan daftar gambar, kita tempatkan kursornya di depan daftar gambar, baru pilih di layout, bricks, next page. Maka otomatis di atas ini tidak akan ada lagi baris yang kosong ketika diklik next page. Berikutnya daftar tabel juga kita pisahkan menjadi satu halaman, bab 1 juga demikian. Lalu berikutnya kita anggaplah ini menjadi satu halaman tersendiri, maka kita tempatkan kursor di bagian bab 2 karena bab 1 dan bab 2 tidak mungkin berada dalam satu halaman atau satu kertas yang sama. Kita tempatkan kursor di depan bab 2, layout, bricks, next page. Berikutnya di bab 3 lagi kita pisahkan. Lalu untuk berikutnya bab 4 juga kita pisahkan dari bab 3. Berikutnya di sini bab 4 tidak ada poin, kita langsung pisahkan saja bab 4 dan bab 5.
Terus kita pisahkan lagi daftar pustaka menjadi satu halaman tersendiri. Oke, sekarang jika sudah seperti ini, kita akan select menjadi level 1 level 2 untuk bisa menjadi sebuah daftar isi otomatis nantinya. Pertama silahkan kita select dulu yang di sini. Jadi yang di select hanyalah dia poin utama dan juga seperti judul dan juga subjudulnya. Misalkan cover dan kata pengantar itu kita artikan sebagai judul, sedangkan misalkan poin ABC sebagai subjudul. Di sini kita select yang pertama yaitu cover. Terus kita pilih di reference, pilih add text, kita pilih level 1. Nah, setelah itu silahkan kita ubah saja ke tengah sehingga lebih rapi. Jika ketika dipilih level 1 biasanya akan bergeser sedikit dan juga warna dari kata yang kita select akan berubah menjadi biru. Akan ada juga yang tidak, itu nanti kita biarkan, nanti baru kita kembalikan menjadi warna hitam. Jika sudah, nanti ketika kita select, kita pilih reference, maka otomatis tercentang di level 1. Berikutnya kita pilih lagi di kata pengantar. Sorry, di sini masih ada satu baris kosong di atas, kita hapus. Lalu kita select add text level 1. Kita ubah ke tengah. Berikutnya lagi daftar isi, reference, add text level 1, ubah ke tengah. Berikutnya juga daftar gambar. Jadi seperti itu sampai ke daftar pustaka nantinya. Berikutnya untuk bab 1 kita enter sedikit agar terpisah dari poin. Kita select level 1, arahkan ke tengah posisinya. Terus di sini juga perlu diperhatikan, kita pisahkan sedikit. Di sini untuk poinnya sebenarnya kita bisa select seperti ini, lalu kita langsung pilih reference level 2. Otomatis terselect di level 2. Tapi ingat, di select seperti ini satu kali kecuali kosong seperti ini. Tapi kalau sampai ada isinya, misalkan di bab 1 pengertian ada isi pengertian segala macam, misalkan pengertian dari ini dan itu, jika ada isinya maka tidak boleh diselect semua seperti ini. Nanti otomatis ketika dipanggil ke daftar isi otomatis, maka isi dari pengertian akan mengikuti ke kolom daftar isi yang kita panggil seperti itu. Tapi kalau di sini kosong jadi saya select satu kali, tapi jika ada isinya wajib diselect satu-satu seperti ini. Di sini sudah dipilih level 2. Berikutnya next, daftar pustaka, jenjang pustaka kita enter dua agar memisahkan, memberikan satu baris, satu jarak spasi. Berikutnya ini kita select bab 2, ada text level 2, ubah ke tengah, teori-teori level 2. Berikutnya bab 3 level 1, ubah ke tengah. Ini juga kita berikan jarak. Ini juga tinggal kita select satu kali, lalu pilih level 2. Otomatis sudah terselect di level 2. Berikutnya bab 4, karena di sini kosong kita tinggal select saja level 1, ubah ke tengah. Berikutnya bab 5 level 1 juga, ubah ke tengah. Kesimpulan dan saran level 2. Jadi perlu diingat bahwa untuk judul utamanya, misalkan bab dan kata pengantar segala macam, wajib menggunakan level 1. Sedangkan untuk poinnya, misalkan poin ABC yang berada di bab tersebut itu menjadi subjudul atau nanti dipilih menjadi level 2 nantinya di sini. Berikutnya terakhir daftar pustaka, ada di text level 1, pilih di home lalu pakai tengah atau center. Berikutnya jika sudah, maka untuk daftar isi sebenarnya sudah selesai, tinggal kita panggil.
kita kembali ke halaman daftar isi, kita klik di daftar isi, lalu kita enter satu kali ke bawah, lalu silakan kembali ke reference, kita pilih table of contents di sini. Lalu di sini silakan dipilih automatic table 1 atau 2, tidak masalah. Di sini saya pilih automatic table 1. Otomatis nanti hasilnya akan seperti ini. Tinggal yang contents di sini tinggal dihapus. Maka hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan penomoran, karena di sini dia masih menggunakan penomoran bawaan, yaitu jika misalkan cover berada di halaman 1 atau kertas 1, maka otomatis muncul angka 1 seperti itu. Jadi penomorannya masih berdasarkan urutan dari kertas tersebut. Oke, baik, berikutnya kita akan masuk ke pembuatan penomoran halaman. Di sini bisa dilihat bahwa untuk ini sebagai contoh, misalkan cover di sini sudah terbuat menjadi dashboard daftar isi otomatis. Cuma untuk penomorannya masih menggunakan penomoran bawaan, yaitu penomoran berdasarkan urutan kertas. Maka di sini kita akan membuatkan penomorannya. Jadi secara standarnya untuk penomoran di cover kosong. Lalu untuk kata pengantar misalkan kita mulai dari angka Romawi 2, lalu daftar isi angka Romawi 3, daftar gambar angka Romawi 4, daftar tabel Romawi 5, lalu bab 1 mulai dari angka 1 sampai dengan bab 5 menggunakan angka biasa. Sedangkan untuk daftar pustaka melanjutkan angka Romawi dari atas yang daftar tabel. Baik, jadi untuk pembuatan penomoran tentunya kita harus memisahkan sectionnya. Jika tidak dipisahkan sectionnya, maka dokumen tersebut tidak bisa membuat penomoran yang berbeda. Misalkan ada penomoran angka Romawi, penomoran angka biasa, dan juga halaman yang tidak mempunyai penomoran. Jadi jika kita sudah membatasi sectionnya, maka itu bisa terwujud. Di sini bisa dilihat sebuah kertas sudah terpisah menjadi section yang berbeda. Sectionnya bisa dicek di sini, section 4, 5, 6 dan seterusnya. Berikutnya tinggal kita mulai dari kata pengantar. Untuk pembuatan penomoran silakan di double klik di bagian bawah, karena kita mulai dari kata pengantar, maka double klik di bagian bawahnya kata pengantar atau di bagian tepi bawah kertas kata pengantar. Silakan di double klik. Berikutnya silakan pilih di bagian page number. Lalu di sini kita pilih dulu. Di sini ada beberapa menu lagi, ada top of page, bottom of page, page margin, current position, dan lain-lain. Di sini artinya untuk top of page berarti penomorannya berada di atas kertas. Di sini play number 1 artinya di atas sebelah kiri, sedangkan nomor 2 tengah, nomor 3 kanan, seperti itu. Lalu bottom of page artinya penomorannya berada di bawah kertas. Di sini yang nomor 1 berada di bawah kiri, 2 tengah, nomor 3 bawah kanan. Di sini kita menggunakan yang bottom yang bagian bawah, lalu kita pilih nomor 2. Dan kita akan membuatkan penomorannya di bagian bawah, terus di bagian tengah-tengah dari kertas tersebut. Kita klik di play number 2. Jika di sini muncul angka 2, silakan kita rubah menjadi, karena di sini wajib menggunakan angka Romawi. Berikutnya kita select angka 2 ini, lalu kita klik kanan tepat di tengah-tengah angka 2 tersebut. Kita klik kanan, pilih format page number. Kita ganti number formatnya menjadi angka Romawi. Lalu di sini kita startnya dari 2. Jika sudah, berikutnya daftar isi kita ubah lagi. Kita select, klik kanan, format page number ini hanya diganti menjadi angka Romawi. Sedangkan di bagian bawah yang page numbering kita pilih continue from previous section. Artinya untuk penomorannya dia akan melanjutkan dari section yang sebelumnya. Jadi misalkan section yang di atas sebelumnya angka Romawi 2, maka dia akan melanjutkan angka Romawi 3, seperti itu. Sudah menjadi angka Romawi 3. Berikutnya daftar gambar, tinggal kita select lagi page number, tinggal kita ganti menjadi angka Romawi. Berikutnya daftar gambar juga sama, tinggal diganti menjadi angka Romawi. Oke. Sedangkan untuk bab 1 pendahuluan wajib dimulai dari angka 1. Kita select,
lalu kita klik kanan format page number. Di sini tidak perlu diganti karena memang nomor formatnya harus menggunakan angka biasa, tapi di page numbering tinggal kita ganti menjadi start at. Kita klik di sini, jika muncul angka 1 tinggal diklik OK. Maka di sini untuk bab 1 menggunakan angka biasa mulai dari 1, lalu untuk di atasnya masih tetap menggunakan angka Romawi seperti itu. Berikutnya yang di bawah tidak perlu diatur karena otomatis dia akan mengikuti. Di sini sudah nomor 2, di sini nomor 3, di sini nomor 4, di sini nomor 5. Berikutnya di daftar pustaka tinggal kita ganti kembali menjadi angka Romawi. Silakan diklik, klik kanan format page number, kita pilih ganti menjadi angka Romawi. Kita startnya dari yang keempat, kelima, karena tadi yang terakhir angka Romawi 4. Oke, kita double klik kembali di area yang tengah, kita ulang dari atas. Di sini cover masih menggunakan ada penomorannya, tinggal kita hapus. Tapi untuk menghapusnya kita double klik dulu di bagian bawah, terus di select, tapi jangan ditekan backspace atau langsung dihapus. Kalau langsung dihapus otomatis semua penomoran akan terhapus seperti itu. Jadi kita select, lalu kita centang di bagian different first page, otomatis di bagian cover penomorannya akan hilang. Berikutnya di kitab pengantar kita bisa cek masih menggunakan angka Romawi 2, daftar isi angka Romawi 3, daftar gambar menggunakan angka Romawi 4, daftar tabel menggunakan angka Romawi 5. Oh ya, berarti yang di bawah harusnya melanjutkan dari angka Romawi 6, sorry. Lalu di bab 1 menggunakan angka biasa 1, bab 2 melanjutkan sampai ke penutup. Berikutnya di sini kita daftar pustaka kita ganti menjadi angka Romawi 6. Kita pilih 6456. Oke. Maka otomatis sekarang sudah penomorannya sudah betul. Sekarang tinggal kita update saja di bagian daftar isi. Karena di sini penomorannya masih tetap. Di sini silahkan kalian klik di bagian update table. Maka di sini ada dua pilihan. Yang pertama update page number only dan juga update entry table. Untuk yang pertama ini akan kita pilih update page number only karena fungsinya untuk memperbaharui penomoran halaman. Sedangkan yang kedua update entry table artinya untuk mengupdate atau memperbaharui tabel yang terbaru. Misalkan di sini bab 1 hanya terdapat 3 poin. Dan kalau kita ingin menambahkan 1 poin lagi, maka kita pilih select, setelah itu pilih level 2 misalkan, maka kita update nya di sini sehingga tabel yang baru kita masukkan akan masuk ke daftar isi seperti itu. Di sini kita pilih yang ini update page number only, lalu pilih OK. Maka di sini penomorannya sudah sesuai. Di sini daftar pustaka angka Romawi 6, lalu tinggal di bagian cover kita hapus dengan cara menempatkan kursor tepat di depan, di belakang cover, tekan shift lalu anak panah ke kiri, tekan tombol shift bersamaan dengan tombol anak panah ke kanan, tinggal dihapus seperti itu. Sekarang sudah cover sudah kosong. Sorry, untuk di bab 2 sepertinya ada masalah. Di sini sepertinya terselect menjadi level 2 sehingga dia agak masuk sedikit seperti itu. Di sini tinggal kita ganti, kita cek di bab 2. Kita select bab 2, kita pilih reference, ada di teks. Nah, di sini level 2 kita ganti menjadi level 1. Kita ubah kembali posisinya ke tengah. Lalu kita kembali ke daftar isi. Berikutnya di sini tinggal kita perbaharui. Klik kiri di update table. Lalu kita pilih di update entry table. Oke. Sekarang dia sudah menjadi level 1 yang sudah sejajar dengan garis yang di bagian pinggir. Oke, sampai sini maka sudah selesai untuk pembuatan daftar isi otomatis dan juga penomoran halaman. Jadi bisa dicek di cover tidak ada penomoran, kata pengantar angka Romawi 2, daftar isi melanjutkan sampai ke yang terakhir. Oke, mungkin sekian dari saya. Shalom, selamat malam.